tadi berarti bener apa ya? Yang aku lihat di kegelapan, Rati duduk makan kembang. Terus selama kami pacaran juga Rati itu sering menyendiri di tempat gelap sambil tertawa. Kali ini ada satu cerita yang datang dari Abah di Bandung. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Rinjani. Jadi ada dua sejoli yang pada suatu hari itu mendaki ke Gunung Rinjani via Sembalun bersama beberapa orang kawannya. Dan dalam pendakian tersebut terbongkar rahasia-rahasia besar yang selama ini tidak mereka ketahui. Antara dua sejoli tersebut dan beberapa orang kawannya itu saling berkaitan. Ada rahasia dalam hidup mereka. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah bergabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal dari dua sejoli yang bernama Sadam dan Ratih. Bisa dibilang mereka itu sedang di mabuk asmara ya. Nah, selama hampir 2 tahun mereka berpacaran itu, mereka baik-baik aja. Bahkan hampir nggak pernah mereka itu berantem bertengkar. Hubungannya itu sangat baik. Awal mereka bertemu itu di suatu pasar malam. Kalau saya menyebutnya itu party. Kalau di tempatku itu namanya party, pasar Tiban. Jadi pasar yang berpindah-pindah kampung tiap bulannya. Waktu itu Sadam lagi main game ya, permainan yang ini ya, yang lempar botol gitu. Kalau kena botolnya ntar dapet rokok, ntar dapet minuman ringan ataupun makanan ringan dan barang-barang yang lain. Nah, di sebelah permainan tersebut ada seorang cewek yang lagi duduk sendirian, megangin arum manis. Sadam kan jadi ngelirik, karena posisi Sadam juga sendirian ke pasar malam itu. Dilirik sama dia, sama Sadam, wah ternyata cantik. Karena posisinya Sadam juga waktu itu lagi jomblo, akhirnya disamperin cewek tersebut. Kenalan dan ternyata namanya Ratih. Mereka berkenalan, tuker-tukeran nomor WhatsApp, dan singkat cerita berlanjutlah hubungan mereka. Karena udah deket ya dari chat, terus mereka ketemuan lagi, mereka pun berpacaran. Nah, selama hampir 2 tahun mereka berpacaran, Sadam ini gak kunjung dikenalin ya sama orang tuanya Ratih. Tiap Sadam ini bilang ke Ratih buat dikenalin ke orang tuanya, Ratih itu selalu bilang, kamu kalau belum siap, belum serius sama aku, ya aku nggak mau kenalin. Aku serius sama kamu, jawab Sadam. Aku siap sama kamu semuanya. Tapi si Ratih ini selalu berkilah, ada aja alasannya. Keluargaku itu keluarga sederhana, sedangkan keluargamu itu keluarga yang berada kaya raya. Nah, saya ceritakan sedikit tentang latar belakang dari keluarga Sadam. Keluarganya Sadam itu keluarga yang sangat kaya raya ya, bisa dibilang juragan di daerah Lembang. Bokapnya si Sadam, bapaknya, namanya Pak Acep, adalah juragan perkebunan. Dia itu punya perkebunan teh itu banyak di beberapa titik lokasi yang ada di Lembang, Jawa Barat. Maka dari itu Ratih agak kecil hati kalau Sadam ini minta dikenalin ke orang tuanya, karena orang tua Ratih itu keluarga yang sederhana, sedangkan Sadam itu kaya raya. Tapi Sadam itu nggak peduli, selalu bilang sama Ratih, mau kayak apapun keluargamu keadaannya, kondisi ekonominya, dan semuanya keadaannya, aku nerima kamu apa adanya. Dan bapaknya Sadam, Pak Acep, juga baru ketemu Ratih itu sekali, itu pun ketika beliau itu mau pergi keluar kota. Jadi waktu itu Ratih dibawa ke rumahnya Sadam, mau dikenalin ya sama bapaknya.
Tapi bapaknya itu buru-buru banget. Ditunggu sama tamu-tamunya yang sudah menunggu di depan rumah mau pergi keluar kota. Entah itu acara apa. Akhirnya cuma sekilas saja ya. Dan itu pun tidak sempat bersalaman. Ratih pun nggak sempat salim sama Pak Acep. Jadi Pak Acep itu masuk mobil. Ratih itu baru sampai di rumahnya Sadam. Nah, Pak Acep itu cuma ngebuka kaca mobil sedikit. Terus dia melambaikan tangannya sama Sadam sama Ratih. Jadi kesempatan Ratih itu cuma pada waktu itu. Karena memang bapaknya si Sadam ya, itu orang yang super sibuk. Jarang banget di rumah. Dan ibunya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Jadi Ratih juga akhirnya berkilah. Aku pun belum terlalu dekat sama keluargamu, sama bapak. Ntar kapan-kapan aja kalau aku udah deket sama bapak, kamu juga tak kenalin ke keluargaku. Aku bawa ke keluargaku. Kalau kita udah berdua benar-benar siap. Oh ya sudah, kata Sadam kalau gitu. Yang penting kamu tahu, aku cinta banget sama kamu. Aku nerima kamu apa adanya. Iya, aku percaya, jawab Ratih. Nah singkat cerita, pada suatu hari, Sadam itu merencanakan untuk mendaki ke Gunung Rinjani. Karena memang hobi Sadam ini naik gunung ya. Tapi waktu itu udah cukup lama dia nggak naik gunung, sampai dia itu rindu berat sama gunung. Ratih juga tahu kalau hobi Sadam itu naik gunung. Akhirnya Sadam bilang sama Ratih, "Yang, sesekali aku ditemenin yuk mendaki ke gunung, naik ke gunung." "Aduh, aku nggak kuat lah kalau naik gunung." "Kuat, kan ada aku. Ntar aku ajak juga si Alif sama Citra." Nah, si Alif sama Citra itu hubungannya deket banget sama Sadam. Secara mereka berdua adalah anak dari, bisa dibilang kaki tangan ya, orang kepercayaannya dari bokapnya Sadam, bapaknya Sadam, Pak Acep. Namanya Pak Atang. Pak Atang itu deket banget sama keluarganya Sadam. Sudah dari dulu banget ya, semenjak ibunya Sadam belum meninggal ya. Dan tinggalnya juga di sekitaran bisa dibilang apa ya itu ya, lahan yang cukup luas. Rumah Sadam di situ, ada rumah Pak Atang yang punya anak Alif sama Citra, terus karyawan-karyawan yang lain, karyawannya Pak Acep. Tapi memang yang paling dekat dengan Pak Acep itu Pak Atang, bapaknya dari Alif sama Citra. Di situ Sadam bilang sama Ratih mau ngajakin mereka berdua, Alif dan Citra. "Emang mereka juga suka naik gunung?" tanya si Ratih. "Suka, 2 kali apa 3 kali ya, mereka aku ajakin kok." Nah, Alif sama Citra nggak mungkin bisa nolak ya, karena bapak mereka itu bekerja di keluarganya Sadam, kaki tangannya bapaknya Sadam. Akhirnya singkat cerita, Sadam ini menghubungi Alif dan Citra ya di rumahnya, di pavilion yang ada di sebelah rumahnya Sadam. Dan jelas Alif dan Citra ini nurut. Mereka itu nggak bisa nolak kalau sama Sadam ya. Mau diajak kemanapun, mau ngapain pun, mereka itu oke terus, setuju terus, nggak mungkin bisa nolak. Akhirnya mereka pun, "Ya Dam, kami nurut." Ya, jadi Alif Citra ini emang kakak adik kandung ya, cowok sama cewek. Nah singkat cerita, hari pendakian tiba, mereka berangkat dari Bandung sampai di base camp Gunung Rinjani, Sembalun. Mereka naik pesawat. Yang ngebayarin semuanya Sadam. Ya maklum karena Sadam ini anaknya bos ya, termasuk Ratih dibayarin semuanya. Dari mulai semua akomodasi, perlengkapan buat mendaki, terus logistik, dan lain sebagainya. Nah singkat cerita aja ya, ini udah sampai di base camp Gunung Rinjani via Sembalun. Di sana mereka langsung melakukan simaksi di pos perizinan seperti biasa. Setelah semuanya beres, mereka langsung masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan menuju ke pos 1, pos pemantauan. Nah sebelum sampai di pemantauan, mereka itu melewati hutan-hutan yang sangat lebat, yang sangat rindang, dan banyak juga di situ lutung ya, sama monyet ekor panjang. Si Sadam nanya ke Ratih, "Gimana ya? Udah capek apa belum?" "Belum sama sekali," jawab si Ratih. Emang kelihatan banget dari pos perizinan sampai di tengah perjalanan itu, Ratih belum sama sekali minum. Sadam aja sampai ngebatin, "Hebat banget nih pacarku. Aku aja udah minum beberapa kali,
Ini belum minum sama sekali. Wah, nggak sia-sia nih, aku ajak naik gunung. Batinnya si Saddam. Beda sama Alif sama Citra. Mereka berdua yang biasanya itu banyak omong, itu kelihatan diem ya. Dari mereka berangkat lah dari Bandung itu, awal berangkat udah kelihatan jadi agak pendiam. Saddam sempat nanya sama mereka, kalian berdua lagi gak enak badan pas lagi di Bandung mau berangkat tuh? Gak ada yang ngejawab, cuma geleng kepala. Setelah itu mereka berangkat. Sampai di tengah perjalanan itu udah mau masuk ke pos 1 pemantauan, mereka pun kelihatan bicara itu cuma seperlunya aja ya. Kalau emang ditanya yang penting sama Saddam baru mereka ngejawab. Kalau enggak, mereka nggak ngejawab. Setelah itu Saddam nanya ke mereka berdua, kalian udah capek? Mau istirahat dulu? Apa gimana? Nah, mereka di situ menjawab berdua, Alif sama Citra. Nggak capek. Tapi kelihatan muka mereka itu kayak pucat ya. Tapi Saddam ini berpikiran positif karena memang di Rinjani baru naik ke gunungnya aja, baru masuk jalur pendakian itu udah kerasa dingin. Jadi Saddam itu berpikir mungkin mereka kedinginan. Tapi mereka biasanya juga naik gunung, nggak apa-apa ya. Udah biasa dengan hawa dingin, tapi ini kok kelihatan pucat. Saddam nanya lagi ke mereka, kalian sakit? Dijawablah sama si Alif, enggak, baik-baik aja. Oh ya sudah. Saddam menyaut, kalau ntar capek bilang aja ya, kita istirahat dulu, break bentar. Ya, Citra menyaut di situ. Mereka lanjut jalan terus ya, sampai akhirnya mereka sampai di pos 1 pemantauan. Di pemantauan mereka minum bentar, ya, berhenti bentar. Akhirnya mereka semua minum kecuali Ratih. Saddam akhirnya kan menegur Ratih, itu kalau ntar dehidrasi gimana? Kan keringatnya keluar banyak. Minum dulu air putih. Habis ini jalan lagi. Mana ada aku keringetan? Nggak ada keringet nih. Emang aku keringetan dari tadi? Ratih ngejawab. Saddam juga agak aneh. Kok Ratih ini nggak berkeringat ya? Padahal jalan jauh. Apa tadi keringatnya udah kering ya di baju? Nah kan ya udahlah, terserah kamu aja. Yang penting kalau haus ya kamu minum. Ya, jawab Ratih. Akhirnya pun mereka kembali jalan menuju ke pos 2 Tengengean. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2 Tengengean. Mereka minum bentar, jalan lagi menuju ke pos 3 Pada Balong. Nah, dari Pada Balong mereka langsung lanjut lagi gas ya menuju ke pos 4 ya, Pelawangan. Nah, di pos 4 Pelawangan itu ada sebuah bukit namanya Bukit Penyesalan. Waktu melewati bukit tersebut, Saddam kan menjelaskan sama Ratih, ini namanya Bukit Penyesalan. Terkenalnya kayak gini. Oh, jadi seperti itu. Ratih menyaut si Saddam. Kamu pernah menyesal nggak pacaran sama aku? Tanya Ratih. Saddam ini cuma mengerenyitkan dahi ya. Ya enggak lah, nyesel kenapa? Kan keluarga aku keluarga biasa aja, sederhana. Saddam cuma ngebatin, kok lagi-lagi keluarga. Enggak, pokoknya aku nggak pernah nyesel, jawab si Saddam. Buat mengakhiri pembicaraan tersebut, biar cepet lah. Beneran? Tanya Ratih lagi. Iya, kenapa sih kamu selalu tanya masalah keluarga? Kamu bahasnya selalu masalah keluarga, jawab Saddam. Nggak usah marah, aku kan cuma tanya. Ya nggak marah, aku cuma agak kesel aja. Kenapa kamu selalu tanyanya keluarga? Bahasnya keluargamu sederhana, keluargaku kaya. Aku nggak suka kamu selalu bandingin kayak gitu. Hardik si Saddam sama Ratih. Ya, aku minta maaf. Akhirnya Ratih minta maaf sama Saddam. Mereka pun jalan terus ya, melewati Bukit Penyesalan. Nah, Pelawangan yang treknya itu sadis. Mulai di situ mental mereka ya, dari Pelawangan itu mental mereka itu dihajar habis-habisan. Jalurnya, treknya itu memang luar biasa sadis bagi para pendaki ya. Tenaga mereka terkuras di situ. Tapi mereka berempat itu terus saja naik ya. Nge-trek terus, naik terus sampai akhirnya
semuanya itu terbayar lunas ketika mereka sampai di Danau Segoro Anak. Ada yang bilang Segara Anak, ada yang bilang, kalau saya orang Jawa bilangnya Segoro Anak. Segoro itu laut ya. Jadi ada danau yang sangat indah di pendakian Gunung Rinjani. Namanya Danau Segoro Anak. Sangat terkenal banget. Nah, di danau tersebut juga ada ikan ya. Kelihatan pendaki-pendaki lain di situ ada yang mancing. Akhirnya Sadam bilang sama mereka bertiga, buat ngediriin tenda di situ, nginep di Danau Segoro Anak. Baru besok mereka summit ke puncak ya, puncaknya Gunung Rinjani, puncak Anjani namanya. Oke, mereka semua setuju. Akhirnya tenda didirikan di tepian Danau Segoro Anak. Setelah tenda berdiri, mereka itu menikmati ya keindahan dari Danau Segoro Anak. Wah, luar biasa indah. Apalagi si Sadam ini yang lagi dilanda asmara, dimabuk asmara sama Ratih ya. Mereka berdua duduk di sekitaran tepian Danau Segoro Anak. Alif sama Citra itu nggak tahu, sibuk sendiri di dalam tenda. Mereka berdua kakak adik, nggak tahu lagi ngapain, lagi mungkin curhat-curhatan biasanya kan kayak gitu kalau kakak adik. Nah, singkat cerita, waktu menunjukkan jam 6:30 malam, Sadam ini ngajakin ya mereka bertiga buat masak, buat makan malam. Akhirnya logistik dikeluarin sama Sadam, di situ mereka masak. Nah, setelah masakan matang, Sadam langsung mengajak mereka bertiga itu untuk makan malam ya. Tapi mereka bertiga menolak. Alif yang awalnya bilang, aku ntar aja sama Citra, belum lapar. Si Rati juga bilang sama Sadam, aku juga yang belum lapar aku. Kamu aja makan duluan. Oh ya udah kalau gitu, aku tak makan duluan. Ntar kalian ambil sendiri di sini ya. Nah, Sadam makan tuh. Rati bilang sama Sadam, yang aku nungguin di sana ya. Di mana? Itu di tepian danau. Hati-hati, ntar bareng aku aja. Enggak, udah kamu makan dulu, ntar kamu nyusul ya ke sana. Ya, hati-hati. Ya, Rati ini jalan menuju ke tepian Danau Segoro Anak. Sadam makan, singkat cerita Sadam makannya udah kelar ya, udah habis. Dia langsung menuju ke arahnya Rati. Dia duduk di sebelahnya. Mereka berdua menikmati keindahan dari danau tersebut. Sadam ini bilang ke Rati, kamu jangan bahas masalah keluarga lagi ya. Aku agak kurang suka. Pokoknya aku menerima kamu itu apa adanya. Aku nggak suka kalau keluarga kita itu seperti dibanding-bandingkan. Sedangkan aku juga udah bilang sama bapak. Bapak itu setuju dengan hubunganku sama kamu. Pokoknya kalau dia dari keluarga baik-baik ya, bapak nggak apa-apa. Walaupun dia itu nggak kaya. Ya, walaupun dia itu keluarga yang sederhana lah. Nah, Rati itu tersenyum sama Sadam. Nah, lama ya mereka itu ngobrol. Terus Sadam itu baru menyadari ketika Sadam itu tangannya itu duduk seperti ini nih. Ke belakang kayak gini ya, kakinya di atas, maaf ini ya. Kayak gini. Nah, Rati ini kan posisinya di sini, di sebelahnya. Memandang ke arah danau. Sadam itu ngelirik ke arahnya si Rati. Kok nggak ada bayangannya, apa ketutup sama pohon-pohon yang gede ini ya. Sadam kan agak aneh pokoknya Sadam itu. Sedangkan dia ngelihat bayangannya sendiri ada. Dicoba lagi kayak gini, Rati tetap nggak ada bayangannya. Setelah itu Rati nanya ke Sadam, ada apa sih? Kok aneh? Kamu dari tadi maju mundur. Enggak ada apa-apa, jawab si Sadam. Ini aja, kayak waktu masih kecil main bayangan-bayangan. Dulu kamu main nggak kayak gini, main ular, bayangan kuda, bayangan binatang-binatang. Di situ si Rati kan ketawa. Iya, aku ingat, aku juga dulu sering main kayak gitu waktu kecil ya. Waktu lampu mati, kata Rati, sering main kayak gitu. Oh, berarti sama. Mereka ketawa, menikmati banget malam itu. Setelah cukup mereka menikmati pemandangan dari danau tersebut, Danau Segoro Anak, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda buat tidur. Nah, sampai di tenda, mereka kan cuma ngediriin satu tenda yang berkapasitas 4 orang. Tidurnya bareng-bareng lah, mereka bakal tidur bareng-bareng. Sesampainya di tenda, Sadam masuk ke dalam tenda, Alif sama Citra kok nggak ada. Sadam nanya sama Rati, yang kamu lihat Alif sama Citra nggak? Kok nggak ada? Nggak tahu aku juga nggak lihat dari tadi kan sama kamu. Oh iya. Bentar aku cek dulu ininya, piringnya ada nggak? Tadi aku ninggalin piring sih 3.
Lah, kamu nggak makan? Bentar lagi, jawab Ratih. Bentar mulu sekarang. Iya, cerewet banget sih. Akhirnya si Sadam ini kan ngeliatin piringnya masih utuh. Berarti mereka belum makan kan? Yang Sadam bilang lagi sama Ratih, belum makan mereka. Piringnya masih utuh tuh, masih bersih. Oh ya udah, ntar juga mereka makan, jawab si Ratih. Akhirnya si Sadam ini masuk ke dalam tenda. Masuk ke dalam tenda sama Ratih. Mereka rebahan di situ berdua. Ya. Sadam nggak pernah punya pikiran sama sekali buat aneh-aneh sama si Ratih ya. Karena Sadam ini memang cinta banget, sayang banget ya. Jadi sekedar mencium aja Sadam itu berat ya. Merasa sayang banget kalau cewek secantik Ratih, ya sesayang itu sama aku Ratih, cuma aku main-mainin ya. Pokoknya dieman-eman lah, disayang banget. Paling digendeng ya, dicium pipinya kalau ulang tahun ya kan kayak gitu. Nggak pernah punya pikiran mesum. Mereka rebahan berdua di situ sambil nunggu Alif sama Citra. Mereka ngobrol berdua sampai nggak sadar Sadam itu tertidur. Karena mungkin satu dia sebagai leader, jalan paling depan, dia mengawal ketiga temannya itu kan kecapean, pules banget sampai ngorok. Nah singkat cerita waktu udah nunjukin jam 1:30 dini hari ya, malam, tengah malam. Sadam kebangun karena tiba-tiba dia kepengen kencing. Wah, akhirnya kan bangun tuh Sadam. Dia ngelihat ke sebelahnya, loh, Ratih kok nggak ada di sebelahnya Ratih itu. Dia ngelirik si Alif sama Citra, mereka berdua tidur. Tapi kayak nggak pakai sleeping bag, padahal mereka berdua itu dibawain Sadam sleeping bag kok nggak dipakai, sleeping bagnya masih utuh di dalam tenda. Mereka malah gunain selimut ya, selimut besar yang warnanya bisa dibilang itu putih. Ada coraknya garis. Kayak selimut-selimut rumah sakit zaman dulu lah, itu yang ada coraknya biru kayak gitu kan. Ditutupin tuh mereka berdua di dalam tenda. Satu selimut Alif sama Citra. Aneh banget ini sleeping bag malah nggak dipakai, udah aku bawain. Kan dingin banget di situ. Batin si Sadam. Ya udahlah terserah mereka. Akhirnya Sadam bangun ya, keluar tenda. Dia nyari tempat buat kencing. Sambil dia itu celingak-celinguk nyariin Ratih. Ratih di mana? Kok di depan tenda nggak ada? Padahal tadi dia belum makan sebelum dia tertidur kan. Akhirnya Sadam kencing tuh. Nah setelah Sadam kencing, Sadam agak jauh kan kencingnya dari tendanya di semak-semak. Sadam jalan menuju tendanya. Dan tiba-tiba dari jarak yang agak kejauhan, Sadam itu seperti melihat kekasihnya, pacarnya Ratih. Dari jauh, loh itu Ratih apa bukan ya? Samar-samar, diucek-ucek lagi matanya kan. Diliatin, oh iya bener Ratih. Akhirnya Sadam berjalan mendekati Ratih ya, ke arahnya Ratih. Belum sampai di tempatnya Ratih itu duduk, Sadam menghentikan langkahnya. Sadam ini ngerasa aneh. Kok Ratih duduk di situ sendirian, padahal itu gelap banget. Di sebelah pohon yang sangat besar. Dan setelah diamati lagi sama Sadam, Ratih itu seperti bernyanyi lirih. Sambil dia itu mengambil sesuatu, dimakan, dikunyah, dimakan, dikunyah. Akhirnya Sadam ini nggak jadi ke tempatnya Ratih, dia malah milih belok, ya menjauh dari situ. Tapi Sadam itu mengintip yang dilakukan pacarnya itu apa, lagi apa Ratih. Diamati sama Sadam terus kan. Sampai si Ratih ini selesai dari situ mau balik ke tendanya, dia jalan ke arah tenda. Akhirnya Sadam saking penasarannya menuju ke arah Ratih tadi duduk. Jalan ke situ, dilihat, loh, kok kembang melati? Sadam kan heran. Ratih dari tadi mengunyah kembang melati, makan kembang melati. Ini gimana sih? Kan batin Sadam kayak gitu. Aneh banget ini, Ratih apa bukan sih? Akhirnya Sadam kan, bodo amat lah. Balik lagi ke tenda, jalan. Mengejar Ratih. Ratih udah sampai, udah masuk ke dalam tenda. Sadam masuk ke dalam tenda, terlihat Ratih udah tidur.
Barusan aja masuk tenda kok udah langsung tidur. Akhirnya kakinya kan digerakin sama Sadam. Yang, Rati melek. Apa? Kamu barusan dari luar? Enggak. Yang bener. Dari luar kamu barusan. Enggak, aku tidur dari tadi. Kamu dari mana kok di luar? Aku kencing barusan. Habis kencing aku lihat kamu lagi duduk di sebelah pohon besar sana tuh. Terus kamu kok makan kembang? Rati cuma tersenyum. Enggak, aku dari tadi dalam tenda. Terus siapa yang aku lihat ya? Kamu ngantuk tuh, kecapean kamu, kata Rati. Udah tidur lagi aja. Oh ya udah. Akhirnya si Sadam ini ngambil air mineral ya dari dalam kerilnya, diminum. Biar dia ngerasa tenang lah. Setelahnya dia masuk ke dalam tenda. Dia kembali merebahkan diri, masuk ke dalam sleeping bag di sebelahnya Rati. Sadam itu kepikiran ya, barusan yang dialami dirinya itu apa? Kok kayak Rati, jelas-jelas banget itu Rati, tapi kok katanya Rati dalam tenda. Udah Sadam itu udah gak karuan tuh di situ. Tapi Sadam berusaha buat gak mikirin macem-macem. Akhirnya Sadam memejamkan matanya. Tapi gak bisa tidur-tidur lagi karena udah ada kejadian kayak gitu kan. Akhirnya Sadam ini ngelihat ke arah si Rati. Dilihat pacarnya ini udah tidur dengan sangat nyenyak. Sadam itu mengelus-ngelus rambutnya si Rati ya. Pipinya itu dielus. Sadam itu nggak kepikiran buat ngelakuin hal-hal aneh. Cuma Sadam itu ngebatin kok, cantik banget ya pacarku. Ya Allah, ntar kalau kita udah nikah, kita itu kayak gini. Sadam itu banyak berimajinasi lah. Sesuatu yang belum terjadi. Dia megangin hidungnya si Rati yang mancung, dipegangin semua. Sampai kepalanya dilus-lus, rambutnya yang panjang ya, yang bagus banget rambutnya dilus-lus. Nah, pas sampai bagian di ubun-ubun sini, puncak kepala, Sadam itu merasa kayak ada yang aneh. Ini apa ya? Kok dingin? Tusuk konde atau apa? Di kayak gini lagi sama Sadam, diraba-raba lagi. Kecil ini dingin, kayak besi, kayak logam apa ya? Nah, tiba-tiba tangan si Sadam ini dipegang kencang sama Rati. Sadam kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu bangun yang? Iya, aku bangun. Suara Rati itu udah dingin. Udah gak semesra tadi. Badan kamu gak enak? Tanya Sadam. Enggak. Biasa aja. Terus? Kok suaramu agak beda? Tanya Sadam. Rati ini ngejawab dengan jawaban yang membuat Sadam itu kebingungan. Mungkin ini saatnya kamu tahu, kata Rati. Sadam kan heran ya dia. Bingung juga. Tahu apa yang? Mungkin ini saatnya kamu tahu semuanya. Iya, tahu apa? Aku jelaskan. Aku kenapa selalu membahas tentang keluarga. Bapakmu, si Asep, itu manusia paling biadab. Sadam kan langsung ini kaget kan. Sambil ngelus rambutnya ini dilepasin. Maksudnya apa? Kamu bilang kayak gitu maksudnya apa yang? Iya. Bapakmu itu manusia paling biadab di muka bumi ini. Stop. Sadam agak naik pitam kan dia. Udah mulai marah, udah mulai kesel dia. Apa maksud kamu bilang bapakku kayak gitu? Aku jelaskan semuanya. Aku berasal dari keluarga yang miskin. Bapak ibuku cuma seorang petani yang mempunyai sepetak ladang untuk kami bertahan hidup, untuk menghidupi aku dan kedua adikku yang masih kecil. Suara Rati itu semakin membesar, berubah. Sadam ini di antara amarahnya dan
kebingungannya juga agak merinding, dia agak takut. Sebenarnya ada apa batin si Sadam? Hingga datanglah hari itu. Acep, bapakmu yang biadab itu, datang ke rumah kami. Dia ingin membeli sepetak ladang milik orang tuaku. Ladang itu sumber penghidupan kami satu-satunya. Kami tidak pernah ingin menjualnya. Beberapa kali bapakmu itu datang. Selalu menawarkan uang dan uang. Kami tetap menolaknya karena itu sumber penghidupan kami satu-satunya. Sampai pada suatu hari datang si Atang, bapak dari Alif dan Citra, kaki tangan bapakmu itu. Dia datang membantai keluarga kami. Dia membunuh bapak ibuku demi sepetak ladang. Dua adikku dihanyutkan ke sungai. Dan aku lari dari rumah itu dan hanya aku yang selamat. Sadam kan bingung dia. Kamu yang benar yang ditampar sih Rati sama Sadam. Wah, sadar kamu. Kamu kesurupan. Sampai Sadam itu bilang kayak gitu. Rati cuma tertawa. Dan tertawanya itu sangat menyeramkan. Rati kembali menjelaskan sama Sadam. Hanya aku yang selamat. Lari aku dari rumahku. Meminta pertolongan. Tapi gak ada satupun yang mau menolong aku. Sampai pada akhirnya aku terduduk di pinggir jalan, di perkebunan yang sangat gelap pada waktu itu. Akhirnya ada satu orang yang baik hati menolongku, bernama Bejo. Bejo siapa? Sadam itu udah mulai ngelantur nih Rati. Bejo adalah seorang dukun sakti yang mempelajari ilmu hitam. Terus Sadam ini udah mulai selengean nih, udah mulai ini Rati kesurupan nih, udah kayak gitu, udah santai, ntar gampang habis ini ya, cari pertolongan ke pendaki lain. Dia nggak dengerin dulu yang Rati bicarakan. Mbah Bejo merawatku seperti anaknya sendiri. Aku ceritakan semua yang aku alami. Dia iba terhadapku. Aku memang berkeinginan membalas dendam dengan keluargamu, semua keluargamu. Dan akhirnya Mbah Bejo menyampaikan sesuatu kepadaku. Dia bisa membantuku untuk membalas dendam, membantai seluruh keluarga Acep. Dan hanya satu cara yang bisa dilakukan. Dia harus membunuh aku dan menghidupkanku kembali. Ritual pun dilakukan oleh Mbah Bejo dengan menikam jantungku dengan sebilah belati di depan sebuah cermin. Dan ternyata ritual telah berhasil. Selesai. Aku hidup kembali. Dek, tiba-tiba jantung Sadam berdegup dengan sangat kencang ketika Ratih itu mengucapkan di depan cermin tadi. Pantesan batin si Sadam kalau di depan cermin Ratih ini seperti takut selama Sadam pacaran sama Ratih. Terus coba dikaitkan ya sama Sadam, walaupun pikirannya mulai gak karuan. Tadi berarti bener apa ya yang aku lihat di kegelapan, Ratih duduk makan kembang. Terus selama kami pacaran juga Ratih itu sering menyendiri di tempat gelap sambil tertawa. Selama mereka berpacaran memang itu dirahasiakan dari teman-temannya Sadam, dari Alif, dari Citra. Pun dirahasiakan kalau Ratih itu aneh. Kadang melakukan hal-hal aneh seperti tertawa di tempat gelap, menyendiri.
di depan cermin Ratih itu takut. Tapi makan kembang baru aja tadi dia lihat. Sebelumnya nggak pernah. Sadam mulai keluar ya keringat dinginnya. Ditatapnya Ratih. Dia masih tetap cantik. Setelah itu Ratih bilang sama Sadam, "Kamu tidak percaya apa yang barusan aku sampaikan sama kamu dengan suaranya yang masih besar?" "Enggak, aku nggak percaya. Kamu adalah Ratih, wanita yang selama ini aku cintai." "Kamu kenapa sih, Yang? Udah, drama-dramaannya." "Aku tidak drama." "Kemarikan tangan." Dipegang tangannya Sadam. Ditaruh di kepalanya si Ratih. "Kamu bisa merasakan." "Iya, ini apa sih? Tusuk konde?" Ratih cuma tertawa. "Itu sebuah paku." Akhirnya Sadam memberanikan diri untuk mencabut paku tersebut. Dicabutlah paku tersebut perlahan-lahan. Slap! Sampai paku itu terlepas dan tiba-tiba Ratih berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, sangat ketakutan Sadam. Ternyata apa yang barusan dia anggap lelucon dan mungkin beranggapan kalau Ratih itu kesurupan atau hanya sekedar lelucon Ratih, ternyata itu adalah kenyataan. Sadam kaget. Sadam luar biasa takut. Ratih yang selama ini cantik, dicintainya hampir 2 tahun, berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Rambutnya sangat panjang, kumal. Ia menggunakan jubah berwarna putih juga kotor. Kuku-kukunya sangat panjang. Matanya berubah putih semuanya, pucat, dan seperti mengeluarkan darah dari dalam matanya. Dia tertawa. Sosok itu tertawa dengan sangat menyeramkan. Sadam hanya bisa mencoba menghindar dari sosok itu. Yang dipanggil terus sama Sadam. Sosok itu terus tertawa menyeramkan. Akhirnya Sadam memberanikan diri. Dia bilang sama sosok tersebut, "Kalau benar memang apa yang kamu katakan tadi, aku memohon maaf. Aku minta maaf atas kelakuan keluarga aku ya." Sambil menangis. Sosok itu terus tertawa dengan sangat menyeramkan. "Aku gak pernah jahat selama ini sama kamu. Aku mencintai kamu apa adanya." Lalu sosok itu berucap, "Apakah setelah keadaanku seperti ini kau tetap mencintaiku, Sadam?" "Aku tetap mencintaimu." Sadam menjawab dengan sangat tegas. Akhirnya sosok tersebut terdiam. Dia tidak lagi tertawa, memandang Sadam. Lalu sosok tersebut berucap, "Kamu adalah orang yang baik. Sangat berbeda dengan kelakuan bapakmu." Iya. Aku minta maaf untuk semua kelakuan keluargaku. Aku mohon maaf. Aku mohon ampun sama kamu." "Kamu tidak pantas untuk meminta maaf. Kamu orang yang baik." "Iya, Yang. Aku minta maaf pokoknya. Kalau keluargaku bersalah terhadap keluargamu, aku mohon ampun sama kamu. Aku mohon maaf. Aku cuma ingin bilang sama kamu, kalau memang benar kamu sudah meninggal dan hidup lagi, pergi ke alammu sendiri, ke duniamu sendiri. Aku rela asalkan kamu tenang di sana." Sadam bilang sama Ratih, sama sosok tersebut. Sosok menyeramkan tersebut akhirnya terdiam dan mengucapkan sesuatu kepada Sadam. "Kamu benar-benar baik dan tulus mencintaiku. Terima kasih atas selama ini.
yang sudah kamu lakukan terhadapku. Aku akan pergi, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Pulanglah ke rumahmu. Malam ini juga pulanglah. Saddam terdiam. Dia bingung dengan kejadian yang masih dialami. Dan seketika itu juga Ratih menghilang seperti serpihan debu di dalam tenda itu. Saddam masih nggak ngerti apa yang barusan terjadi. Ditamparin pipinya. Astagfirullahaladzim, ternyata benar. Akhirnya dia ngelihat ke arahnya si Alif sama Citra kan buat ngebangunin. Liv, Cit, bangun, bangun. Dibuka selimutnya, ternyata nggak ada apa-apa. Dek, apa lagi ini batin Saddam? Alif sama Citra itu dari tadi di bawah selimut. Barusan aja aku gerakin bisa, ini nggak ada apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Astagfirullahaladzim, batin Saddam. Akhirnya Saddam coba keluar ya, nyari Alif sama Citra. Teriak-teriak dia sampai pendaki lain itu keluar semua yang ada di Danau Segoro Anak. Ada apa mas? Ada apa? Kok teriak-teriak? Ada apa mas? Yang tenang mas. Ditenangin kan, coba ditenangin. Sama pendaki-pendaki lain yang ada di situ. Coba lepasin. Aku cari temanku. Aku masih cari temanku. Saddam itu kelihatan kayak orang yang stres ya akhirnya. Kayak orang yang depresi tertekan. Karena Saddam ini lari, tiba-tiba lari. Arahnya pokoknya lari. Dia lari terus. Dan ternyata dia itu menuju ke arah pulang. Melewati jalur Senaru. Turunnya. Lari terus. Sampai nggak memeduliin. Dia itu capek apa enggak. Dia itu nggak ngerasain apa-apa. Karena dia udah nggak bisa berpikir. Udah panik banget ya. Dan singkat cerita, Saddam sampai di bawah. Dia udah turun lewat jalur Senaru. Ada sebuah warung dan waktu itu udah menunjukkan jam hampir pagi, 5:15 subuh. Karena saking cepatnya Saddam lari itu luar biasa. Cepat banget, singkat banget dari Segoro Anak sampai ke bawah. Saddam duduk di depan warung tersebut. Warung tersebut sudah buka. Yang jaga seorang wanita tua. Akhirnya beliau itu nanya sama Saddam. Ada apa mas? Kok sepertinya bingung? Iya bu, saya bingung. Bingung kenapa? Nggak tahu, saya bingung bu. Ya sudah, ini diminum dulu. Wanita tua itu menyerahkan kayak apa ya, kayak teko menggunakan gerabah tanah liat. Diminum sama Saddam pakai gelas kan, untuk menenangkan situasinya dia, kondisinya dia, jiwanya dia yang benar-benar terguncang. Saddam masih bingung, dia diem. Dan akhirnya wanita tua itu bilang sama Saddam, istirahat saja dulu di sini mas, nunggu terang nanti baru pulang. Itu ada dipan. Silakan kalau mau tidur di situ istirahat. Iya bu, iya bu, terima kasih bu. Saya duduk aja dulu bu. Saddam memilih buat duduk di depan warung ya, di sebuah resbang seperti inilah, tapi nggak ada ininya. Dia duduk, terguncang benar-benar Saddam. Apakah benar yang barusan dialami? Akhirnya Saddam menuju ke arah dipan. Dia mencoba buat merebahkan diri dan memejamkan matanya. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan Saddam tertidur. Singkat cerita, jam 8 pagi, Saddam terbangun. Dia duduk di depan itu, lalu menuju ke warung wanita tua yang tadi. Dia minum lagi air putih. Bu, ada kopi bu? Ada. Mau kopi apa? Kopi hitam apa kopi saset? Kopi hitam aja bu. Ya, tunggu saya buatkan. Mas duduk aja dulu di situ, itu sarapan. Ada lepet, ada nogosari, banyak jajanan pasar di situ. Nah, Saddam makan buat sarapan. Setelah itu dia ngopi. Dia masih juga bingung dengan kejadian semalam yang dialami.
Nah pas Saddam ini lagi ngelamun duduk di depan warung tersebut sambil mandangin ke arah depan ya. Dan itu situasinya emang sepi banget waktu itu. Nggak ada pendaki yang turun sama sekali. Cuma Saddam aja. Dari subuh tadi itu cuma Saddam aja yang ada di situ. Dan tiba-tiba dari jarak yang agak jauh, dari posisi Saddam duduk, dia seperti melihat Alif dan Citra di sebelah pohon yang besar. Alif sama Citra. Dilihat lagi, oh iya bener dipanggil kan sama Saddam. Liv, Cit, sini, sini Liv, sini Cit. Tapi mereka berdua itu cuma berdiri menatap tajam ke arah Saddam. Dilihatin terus, diteriakin sama Saddam. Gak kunjung mereka berdua itu menghampiri Saddam. Akhirnya Saddam menuju ke arah mereka. Setengah berlari dia. Sesampainya di tempat Alif sama Citra, Saddam kaget. Mereka berdua sangat pucat. Kalian semalam berdua kemana? Aku cariin. Ratih berubah, Ratih berubah. Tiba-tiba mulut Saddam itu kayak gini nama si Citra. Ditutup pakai telunjuknya. Shh. Kami mau menjelaskan sesuatu, kata si Citra sama Saddam. Apa yang kalian mau jelaskan? Bapakmu dan bapakku orang yang jahat. Saddam kaget lagi, maksudnya dulu bapakku membantai sebuah keluarga. Dan ternyata itu adalah keluarganya Ratih. Ratih itu balas dendam dengan kami, dengan bapakku, dengan bapakmu. Kami tidak bisa memberitahumu dari awal, Dam. Aku baru tahu kemarin. Sebelum keberangkatan kita, malam harinya, Ratih menuju ke rumahku. Dia menggorok leherku dan Alif. Dia menggantung bapakku. Apa yang kalian bicarakan? Maksud kamu apa, Cit? Aku menemanimu dalam pendakian karena aku dan Alif sangat menyayangimu. Kami ingin menjagamu di sepanjang perjalanan karena kami sudah tahu Ratih adalah sosok kuntilanak yang ingin membalaskan dendam atas keluarganya. Kami itu sudah meninggal, Dam. Dari kemarin. Bapakku sudah meninggal. Bapakmu sudah meninggal. Dibunuh semua sama Ratih. Dan tolong, jasad kami di bawah tanah di gudang belakang dibersihkan. Aku dan Alif memohon maaf kalau selama ini kami banyak salah sama kamu. Saddam bingung tapi dia bergetar semua badannya. Dan tiba-tiba Saddam ini meneteskan air mata. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Dan tiba-tiba Citra dan Alif ini menghilang. Seperti hilangnya sosok Ratih semalam. Seperti butiran debu, hembusan debu hilang. Akhirnya Saddam, setelah dia bisa mengendalikan dirinya, jiwanya, emosinya, Saddam kembali ke warung tersebut. Dia minum banyak air putih, setelah itu dia membayar dengan wanita tua yang ada di warung itu. Saddam pulang bergegas. Singkat cerita, Saddam sampai di Bandung. Dia langsung menuju ke rumahnya dan dia sangat kaget. Rumahnya banyak polisi, ada garis polisi. Saddam langsung berlari menuju ke rumahnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ditahan kan sama polisi. Tenang mas, tenang. Anda siapa? Anda siapa? Saya yang punya rumah ini. Saya anaknya yang punya perkebunan ini. Akhirnya coba ditenangin sama beberapa polisi. Dijelaskan bahwa ada beberapa warga yang dekat situ mencium aroma yang sangat busuk.
dari halaman belakang, dari gudang. Akhirnya mereka melaporkan kepada polisi tersebut. Dan ternyata setelah dicek sama polisi, di cross check, di dalam gudang tersebut, di bawah tanah dari gudang tersebut, ada 4 mayat. Saddam shock di situ. Dia melihat ke kantong mayat. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya Saddam pingsan di situ karena nggak kuat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dia jauh-jauh pulang dari Lombok ya, dari Nusa Tenggara sampai di Bandung, udah shock dari sana, dia di rumahnya dilihatin juga apa yang ternyata dijelasin sama Citra itu betul semuanya. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Nah, singkat cerita, perkebunan dari ayah Saddam, dari bokapnya Saddam, Pak Aceh, itu udah nggak keurus. Ya, udah berantakan semuanya. Karena Saddam itu setelah kejadian tersebut, dia menjadi depresi. Dia seperti terganggu mental kejiwaannya. Sampai akhirnya Saddam ini cuma jalan-jalannya di sekitar desa tersebut. Dan karyawan yang dulu banyak banget di situ dan sangat hormat dengan keluarganya Saddam sudah pergi. Udah nggak tinggal di situ lagi, udah pulang ke rumahnya masing-masing dan mencari pekerjaan yang lain. Satu cerita yang sangat luar biasa, kisah yang sangat luar biasa, dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Manusia tidak boleh memaksakan sesuatu. Seperti apapun keinginan kita, kalau itu memang belum rezeki kita, jangan kita paksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik dan bahkan bisa buruk. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak cerita ini sampai selesai, sampai kelar. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa ya kirim-kirim ke DM Instagram saya yang sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, udah subscribe ke channel ini, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman ini dibalas ya dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.